Assalamualaikum para pecinta penghobi ikan koi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di kesempatan kali ini bersama Masud Koi. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi tips untuk para pecinta, yaitu menu tambahan untuk ikan koi kita dari jenis makanan pelet ikan koi yang recommended, yang sudah saya lakukan dengan pakan ini, yaitu sebagai pakan selingan saja bagi pecinta ikan koi. Maaf yang seperti saya yang kantongnya menengah ke bawah. Kita menggunakan pakan koi yang standar, dalam artian yang cukup saja untuk hariannya, tapi boleh dilakukan karena kita ingin menjaga kualitas dari warna ikan koi kita, sekaligus mempercepat atau membantu pertumbuhan agar ikan koi kita lebih bisa cepat bulky. Nah, kita akan rekomendasikan sebuah pakan yang sudah saya siapkan, yang pakan ini lumayan ekonomis. Jadi 1 kilo kalau di tempat saya harganya 50.000 sampai 60.000 per kilogramnya. Pakan apa itu? Simak video ini sampai selesai, jangan kemana-mana. Yang baru menemukan channel Masud Koi, agar Anda selalu update mengikuti video kami yang semoga bisa membantu para pecinta penghobi ikan koi semuanya. Sebagai referensi, silahkan subscribe dulu ya, subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan, dan semoga selalu bermanfaat untuk para pecinta ikan koi dimanapun Anda berada. Simak video ini sampai selesai. Akan kita tunjukkan jenis pakan koi apa yang kita gunakan untuk selingan menu tambahan ikan koi kita, agar ikan koinya selalu oke. Pakan menengah yang recommended ya sudah kita siapkan, yaitu jenis pakan dengan merek Hoki color nasar ya. Jadi di sini ada 1 minggu kalal. Jadi pakan ini yang saya gunakan untuk menunjang warna dan pertumbuhan ikan koi saya biar selalu oke. Jadi keunggulan ikan koi untuk jenis hoki ini itu cocok ya untuk para teman-teman yang melihara ikan koi di sekitar rumah kita, yaitu ini lumayan tinggi proteinnya, jadi untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi ada macam-macam jenisnya yang tidak saya sebutkan, nanti Anda semuanya bisa memilih sendiri sesuai selera. Jadi ada yang kandungan proteinnya tinggi, ada yang warna, terus banyak tidak saya sebutkan. Intinya ini sampel contoh saja untuk saya biasanya menambah semacam doping dari pelet yang harganya makan per kilonya 50-60.000. Jadi biasanya kan saya untuk harian itu cukup pakai pakan yang 1 kilonya 14 ribuan, yaitu di video sebelumnya sudah saya review ya pakan harian saya. Bisa Anda cek di atas untuk pakan harian ikan koi saya. Jadi ini mengandung proteinnya serta daya tahan tubuh dan memperlancar pencernaan sudah tercampur di sini. Jadi di sini disebutkan tanpa pewarna buatan. Jadi untuk jenis pakan koi hoki ini itu tidak membuat ikan koi tidak membuat kolam, air kolamnya keruh, jadi tetap terjaga dan bagus. Sedikit akan saya kupas
di belakang ini sudah ada instruksi atau kandungan apa, manfaat apa yang ada, yang jenis warna hijau seperti ini. Jadi hoki ini yang jenis color nasal ini merupakan pakan bernutrisi tinggi dan seimbang. Jadi mengandung vitamin dan mineral yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh, daya tahan terhadap stres, dan membantu mengoptimalkan pertumbuhan untuk membentuk tubuh yang ideal. Jadi pertumbuhan ikan akan lebih baik dengan memberikan tambahan makanan, yaitu dengan sejenis makanan hoki ini. Terus untuk ikan koi ini yaitu diformulasikan dengan wheat germ dan chitin atau chitosan untuk mengoptimalkan pencernaan dan meningkatkan fungsi hati, sehingga koi akan jauh lebih kebal terhadap berbagai penyakit ya. Jadi di samping kita memberikan formula ekstrak tambahan dengan cara yang alami yang sudah kita kupas di video sebelumnya, ini kita lakukan juga untuk selingan ya, untuk selingan, bukan untuk setiap hari, karena kita melihat bahwa para pecinta ikan koi tidak semuanya memiliki budget menengah ke atas. Jadi untuk menengah ke bawah boleh dilakukan dengan seseringkali saja, tidak terlalu sering. Saya juga begitu. Jadi hanya untuk menjaga atau memberikan menu nutrisi tambahan agar ikan koi selalu sehat. Ini kandungannya bisa dipantau ya, nanti akan kita zoom. Proteinnya ini 45%, lemak 4%, dan serat 3%. Terus ini mixture air 10%, terus asabu 10%. Jadi ini kandungan yang ada di pakan ini. Oke. Nanti akan kita kasihkan pakan ini kepada ikan koi kita sambil kita bercengkrama. Kita saksikan di kolam sambil kita akan jelaskan beberapa sebaiknya bagaimana kita beri makan ikan koi agar ikan koinya selalu sehat dengan pelet sesuai budget kita masing-masing. A few moments later. Ya, inilah ikan-ikan koi kami di salah satu kolam kami. Ikan yang sederhana tapi sudah sangat cukup untuk bercengkrama, menghibur kita untuk sehari-hari. Jadi sambil kita akan berikan pakan yang sudah kita sampaikan di depan untuk jenis pakan hoki, sambil kita akan sampaikan beberapa tips pemberian pakan ikan koi. Jadi pemberian pakan secara tepat juga merupakan faktor penting bagi pertumbuhan. Jadi ini kita coba genggam dengan tangan. Ini kita lakukan dengan hand feeding. Ya, inilah ikan koinya sangat lahap ingin menikmati makanan yang kita sajikan. Jadi untuk pemberian pakan yang terlalu banyak itu dapat mengotori air dan bersifat racun jika berubah menjadi amonia. Jadi sisa dari pakan koi yang tidak termakan itu berbahaya. Jadi sebaiknya kita ngasih makan secukupnya. Jadi ikan koi itu kan tidak memiliki perut seperti manusia ya, sehingga memiliki kecenderungan makan secara berlebihan. Jika tidak diawasi, kondisi kekenyangan itu dapat menyebabkan kematian. Jadi proporsi jumlah pakan ikan koi adalah 5% dari berat tubuhnya untuk ikan kecil.
Namun untuk ikan dewasa itu jumlah pakan adalah 2% saja dari berat tubuhnya. Jadi ikan yang dewasa itu lebih kecil prosentasenya porsi makanannya. Dan untuk saat memberi makan ikan koi, pakan sebaiknya harus langsung habis. Jadi usahakan dalam waktu kurang lebih dari 5 menit makanan yang kita sajikan habis, jadi tidak tersisa di atas atau di dalam kolam. Terlalu banyak menuangkan pakan dalam kolam dapat menyebabkan ikan koi menjadi kekenyangan. Ini tidak baik untuk koi, bahkan bisa menyebabkan ikan koi malah jadi nggak bagus atau dalam artian bisa mendatangkan kematian atau penyakit. Jadi untuk ikan koi yang terlalu banyak makan atau kekenyangan, kotoran yang terlalu banyak itu menyebabkan kondisi kolam menjadi tidak sehat dan menyebabkan ikan koi stres, tidak nyaman, dan akhirnya mati. Jadi perubahan jenis pakan utama ikan koi hendaknya dilakukan secara bertahap dengan sedikit demi sedikit, yaitu mengurangi porsi pakan lama dan mengganti dengan jenis pakan yang baru. Jadi perubahan pakan koi secara mendadak menyebabkan koi juga sulit beradaptasi. Jadi misalkan sudah pakai pakan A, ya gunakanlah pakai pakan A. Misalkan mau berubah ke pakan jenis lain, kita lakukan dengan bertahap pemberiannya dengan pola adaptasi untuk jenis pakannya. Jadi pakan ikan koi itu biasanya yang bagus adalah yang mengandung protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan vitamin. Jadi pemberian pakan dapat mempengaruhi keindahan warna ikan koi kita. Jadi kita kasih ya seperti ini. Kita seringkali juga hand feeding, juga seringkali juga kita langsung sebar di permukaan ikan, di permukaan kolam. Jadi biar ikan juga bergerak ke sana kemari, tidak terpaku pada kegiatan hand feeding. Dan untuk pemberian pakan itu juga harus kita memperhatikan cuaca dan iklim kolam di mana ikan koi tersebut kita pelihara. Hal ini berkaitan dengan suhu kolam ikan. Jadi pada suhu rendah, frekuensi makan dapat kita kurangi. Jadi misalkan barusan diguyur hujan, itu otomatis suhu air akan rendah. Jadi harus kita kurangi. Jadi kesalahan umum pemberian pakan pada koi pada umumnya, yang pertama yaitu jumlah terlalu banyak, penggantian pakan secara tiba-tiba, dan pemberian terlalu banyak suplemen. Jadi bukannya ikan koi tambah sehat, kesalahan dalam pemberian pakan ikan koi akan berakibat buruk pada ikan koi. Oke, sekian, semoga bermanfaat penjelasan kami ya.